Halo, saya Muhammad Aditya Riani, CPNS dari Kementerian ESDM di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Kelompok 3, Angkatan 4 pada kegiatan Latsar CPNS. Kali ini, saya akan mengulas mengenai implementasi manajemen ASN berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Yang akan saya bahas khususnya ini pada aspek budaya kerja, pengelolaan kinerja, dan pemberian penghargaan dan pengakuan. Mari kita simak analisis maupun saran yang akan saya berikan mengenai implementasi manajemen ASN saat ini. Yang pertama, poin yang akan saya bahas mengenai penguatan budaya kerja dan citra institusi. Saat ini, Kementerian ESDM telah mengusung dari nilai-nilai berakhlak dan semangat reformasi birokrasi. Namun, tantangannya adalah bagaimana nilai ini tidak berhenti di poster maupun jargon. Masih adanya gap antara nilai formal dan perilaku aktual, terutama dalam hal-hal kolaborasi lintas unit maupun sense of ownership terhadap tugas publik yang diberikan. Oleh karena itu, saran saya yakni perlu adanya role model internal yang dimana secara konsisten akan menampilkan representatif dari perilaku nilai ASN yang sebenarnya. Bukan hanya diimplementasikan pada pejabat struktural maupun role model ini dari pegawai fungsional. Kampanye budaya kerja ini sebaiknya bisa langsung dikaitkan dengan aksi yang sederhana seperti gotong royong, menyapa rekan kerja, dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum rapat. Hal ini sebagai representatif dari pelaksanaan poin 1 yakni penguatan budaya kerja dan citra institusi. Poin yang kedua yakni adalah pengelolaan kinerja. Review saya, kondisi existing sistem elektronik kinerja atau e-kinerja sudah berjalan. Tetapi terkadang bisa terasa seperti formalitas. Masih banyak umumnya yang merasa target kinerja tersebut tidak mencerminkan atau tidak merepresentasikan dari kontribusi nyata karena tidak cukup fleksibel untuk pekerjaan yang lintas fungsi, sehingga penilaian kinerja itu sebelum sepenuhnya mendorong inovasi atau kinerja kerja dari yang kolaboratif. Sehingga saran dari saya, masih adanya ruang dalam penilaian kinerja untuk aspek non-teknis seperti mentoring, kontribusi sosial maupun ide inovatif yang dikeluarkan. Selain itu juga kinerja tim sebaiknya juga bisa dinilai, bukan hanya nilai dari masing-masing individu, agar bisa mendorong sinergi dan saling mendukung. Kemudian poin yang ketiga yang saya sampaikan yakni dengan pemberian penghargaan dan pengakuan. Review saya, penghargaan formal dan promosi jabatan memang ada. Tapi, apakah sudah cukup menjangkau kontribusi harian yang sangat berdampak? Banyak aksi-aksi kecil yang bermakna seperti inisiatif digitalisasi, mentoring rekan baru, maupun menjaga integritas dalam proses pengawasan, akan tetapi masih belum mendapat sorotan ataupun pengakuan. Oleh karena itu, saran saya dalam hal ini perlu adanya sistem apresiasi mikro, seperti misalnya penghargaan mingguan dari atasan langsung maupun badge digital untuk aksi yang nyata. Pengakuan tersebut tidaklah harus mahal, tapi umumnya harus terasa oleh pegawai tersebut. Satu kalimat pujian yang tulus bisa jadi bahan bakar yang semangat untuk ASN yang berintegritas tersebut. Terakhir dari saya, sebagai penutup, manajemen ASN ini bukan hanya sekedar sistem, tapi cerminan dari nilai dan semangat untuk pelayanan publik. Di Kementerian ESDM punya potensi yang besar untuk menjadikan budaya kerja, kinerja, dan penghargaan sebagai fondasi dari transformasi. Tantangannya tidak hanya dari segi kebijakan, tapi di aksi harian tiap-tiap pegawai. Mari kita ubah nilai-nilai tersebut menjadi kebiasaan, karena perubahan yang besar akan dimulai dari langkah kecil yang selalu konsisten.
Terima kasih, saya Muhammad Lidya Riani, CPNS dari Kementerian SDM. Sekian dari saya.